Bagaimana sebenarnya sistem jaminan dan perlindungan pekerja atau ABK WNI di kapal asing dan bagaimana menghentikan eksploitasi ABK yang bekerja di atas kapal asing? Kita akan membahasnya bersama mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Ibu Susi Pujiastuti. Selamat malam Bu Susi. Selamat malam. Ya, Bu Susi sebagai mantan Menteri KKP, bagaimana Anda melihat adanya peristiwa ataupun kasus pelarungan ABK oleh kapal Tiongkok? Kalau dari yang saya tahu, sebetulnya yang seperti ini bukan pertama kali. Jadi selain apa yang terjadi pelarungan di kapal Tiongkok diviralkan ini, tanggal 7 April kita IOJ Indonesian Ocean Justice Initiative juga dapat laporan itu terjadi di kapal Fuyuan Yu 1218 di sekitar wilayah Malaka. Itu terjadi perkelahian antara 6 ABK dan mereka tuh dengan ABK kapal Fuyuan Yu tersebut. Nah, jam 2.43 malam tanggal 7 April tersebut mereka terjun ke laut. 4 orang berhasil diselamatkan oleh kapal maritim Malaysia dan yang 2 sampai hari ini belum ditemukan. Nah, jadi apa yang terjadi di kapal seperti ini itu sebetulnya salah satu yang pernah sempat sampai kita bongkar di Indonesia waktu tahun 2015 adalah Benjina. Jadi perbudakan di kapal ikan atau bekerja dalam tekanan itu memang sudah menjadi hal yang lumrah di banyak kapal ikan. Ada kapal-kapal ikan dari negara yang tertentu yang memperlakukan ABK itu lebih baik. Ada yang sangat tidak baik. Nah, kalau untuk saya keinginan melihat seperti ini mestinya kita sudah memulai satu keseriusan tentang investigasinya. Karena kita tidak tahu kematiannya karena apa, kejadiannya bagaimana. Nah, kemudian masalah pelarungan atau pemakaman di laut atau itu sebetulnya kalau menurut ILO itu adalah last resource. Tidak boleh dilakukan begitu saja. Itu harus menjadi keputusan terakhir. Kalau misalnya kita juga harus tahu meninggalnya di mana, dekat kemana. Mestinya kalau menurut aturan IMO dan ILO itu harus didaratkan di pelabuhan terdekat next port mereka akan singgah. Dari pemerintah Tiongkok sendiri ada pernyataan bahwa pelarungan ini sudah mendapat izin dari keluarga. Menurut Anda apakah surat izin pelarungan bisa semudah itu didapat apalagi kapal sedang berada di tengah laut? Ya, investigasi harus dilakukan apakah itu benar atau tidak. Jadi sebetulnya bukan dikotomi pembuangan atau pelarungan kata atau kemudian izin orang tua. Yang jelas sebuah kapal besar berlayar dari negara ke negara lain itu sudah ada aturan internasional untuk para pekerja. Dan sebetulnya Indonesia dengan China sudah punya satu perjanjian Comprehensive Strategic Partnership Agreement yang ditandatangani pada tanggal 14 Mei 2017 di mana itu berlaku untuk 5 tahun tentang politik, hukum, dan keamanan tentang perdagangan manusia juga ada di dalamnya. Jadi sebetulnya kita bisa membuka satu investigasi bersama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Tiongkok juga Korea dalam hal ini karena ada kejadiannya di situ juga sempat singgah. Jadi kita bisa bersama-sama dan itu sebetulnya bahkan sampai ke ekstradisi. Mutual legal agreement-nya itu sampai ke ekstradisi. Jadi harus diselidiki karena kejadian ini bukan pertama kali. Dan memang bukan pertama kali terjadi tapi sudah ada agreement antara Indonesia dan juga Tiongkok. Seharusnya artinya kasus eksploitasi ataupun perbudakan ini bisa kemudian diberantas. Nah, apa kemudian yang menjadi celah rentan penyalahgunaan ataupun hingga terjadinya perbudakan seperti ini? Kita akan bahas kembali Bu Susi, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Kita akan kembali lanjutkan perbincangan masih bersama mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Ibu Susi Pujiastuti. Bu Susi, sampai saat ini kasus eksploitasi ataupun perbudakan ABK masih terus terjadi terutama di kapal asing. Bahkan menurut pengakuan organisasi PPI, perlakuan tak manusiawi kerap dialami oleh ABK WNI di kapal asing. Kenapa praktik-praktik seperti ini sulit diberantas?
Karena ya banyak hal terjadi di lautan itu, terutama kalau kapal-kapalnya itu melakukan illegal unreported unregulated fishing. Biasanya mereka juga menghindari wilayah-wilayah pelabuhan yang kemungkinan mereka akan dicek. Nah, kalau dari pendengaran beberapa wawancara yang muncul, ini kejadian ini sebetulnya perusahaan yang sama pernah punya kejadian yang sama di tahun 2015 di Cape Town, South Africa. Mereka juga pernah ada kejadian memperlakukan ABK Indonesia dengan kekerasan. Jadi ada pemaksaan kerja yang over hours dan lain sebagainya. Dan waktu itu sudah ditindaklanjuti. Tapi ya memang sebetulnya dengan comprehensive agreement strategic partnership yang sudah ada, itu pemerintah Indonesia bisa investigasi dengan pemerintah Cina bersama untuk melakukan dan memastikan, karena di situ ada perlindungan sampai kepada ancaman hukuman pidana, ada MLA-nya juga. Tetapi kalau ini tidak ditindaklanjutin, ya akan terjadi terus. Tetapi kalau ini tidak ditindaklanjutin, ya akan terjadi terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridi Hidayat. Saya dari kelas 10 CKC 1. Saya di sini ingin membuat video tentang ulasan saya tentang berita-berita yang hangat minggu lalu, yaitu tentang ABK Indonesia yang bekerja di kapal Tiongkok. Berita ini pertama dipublikasikan oleh akun YouTube MBC dari Korea Selatan yang berjudul Kerja 17 Jam Sehari, dimana isi videonya itu tentang isi videonya itu tentang ABK yang udah meninggal terus dibuang ke laut. Nah, mulailah di sini tentang banyak ulasan-ulasan tentang video-video ini gitu kan. Dan di balik cerita itu ternyata di kapal Tiongkok itu para pekerja dieksploitasi untuk bekerja non-stop, makan seadanya, dan yang meninggal itu dia udah sakit sebulan dikarenakan minum air laut yang difilterisasi. Sedangkan air mineral itu hanya untuk nelayan-nelayan Cinanya asli gitu. ABK Indonesia cuman minum air filteran laut, air laut yang difilter. Nggak sebanding dengan gajinya. Gajinya itu cuma 1,7 juta. 1,7 juta kerja non-stop, dan ada syarat-syarat tertentu, yaitu jika ABK sakit atau meninggal tidak akan dibawa pulang, melainkan langsung dibuang ke laut karena itu merepotkan. Misalkan dibawa pulang itu merepotkan. Dan ada hal-hal yang harus ditaati oleh ABK-nya tersebut. Yang pertama, kalau ABK pindah kerjaan, pindah ke kapal lain kerjanya ini, maka si ABK itu didenda sebesar 70 juta. 70 juta, bayangkan. Sedangkan gajinya aja 1,7 juta. Enggak tahu itu berapa kali lipat. Dan yang kedua itu yang harus ditaati, ABK jika keluar mendadak sebelum selesai kerjanya, maka akan dikenakan denda sebesar 40 juta rupiah. Gila, fantastis kan? Berbanding sebalik dengan gajinya yang 1,7 juta, yang non-stop makan seadanya gitu, minum filteran air laut yang masih ada rasa asin-asinnya. Terus kalau sakit ataupun meninggal, sakit berat ataupun meninggal, itu langsung dibuang ke laut, nggak dibawa pulang. Kayak ini benar-benar eksploitasi, upah minimal mungkin, seminimal mungkin. Tapi ya iya, gimana lagi, itu kan kemauan orang ABK tersebut sendiri kan, kemauannya dia gitu, kerja di situ udah konsekuensinya. Tapi ya kita harus tetap dukung biar ABK itu bebas dari kapal tersebut. Ya semoga ABK kapal tersebut secepat bebas gitu kan dari kapal tersebut, dan saya berdoa sebaik-baik mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Cahyasari. Komentar saya tentang pelarungan ABK Indonesia yang bekerja di kapal Tiongkok Cina. Menurut saya, hal tersebut tidak seharusnya terjadi karena mereka tidak memiliki perjanjian untuk ketika ada pekerja yang meninggal dan jasadnya untuk dilarungkan atau dikenyutkan di laut. Dan kenapa sih mereka bisa meninggal? Ya gimana mereka tidak meninggal sedangkan mereka di sana dipekerjakan full 18 jam dan juga waktu istirahatnya cuma 6 jam dengan gaji 18 juta. Nah, bagaimana mereka tidak sakit? Orang mereka mengonsumsi air laut, dan menurut saya kan air laut itu tidak bagus untuk dikonsumsi atau untuk diminum. Tapi saran saya lebih baik mereka berhenti untuk bekerja di sana dan lebih baik mereka bekerja di Indonesia walaupun gaji sedikit tapi mereka aman daripada mereka bekerja di sana gaji segitu besar kemungkinan dan sangat beresiko dengan nyawa mereka. Jadi intinya lebih baik pekerjaan tersebut ditutup karena pekerjaan itu termasuk pekerjaan ilegal dan juga pekerjaan paksaan atau dipaksa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe channel 8 Records dan juga jangan lupa untuk like, share, dan komen.